Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya, untuk kelompok 6, akan melakukan wawancara terhadap mahasiswa tentang pertanyaan yang berkaitan dengan tugas PPKN bab 6, yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang terdapat pada halaman 195. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Nama saya Muhammad Faris Fahriansyah. Nama saya Muhammad Manahil Nafis. Nama saya Alia Ainun Arifiani. Oke. Sebelum itu, kami juga akan memperkenalkan yang akan kami wawancara. Silakan, Bang Akbar. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farizi, biasanya dipanggil Akbar. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang berada di salah satu universitas Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta. Yang pada siang hari ini berkesempatan menjadi salah satu narasumber untuk tugas sekolah dari SMA Negeri 20 ya. Iya, benar Ya, sekali. baik. Ya baik, sekian mungkin dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Faris. Oke, terima kasih Mas Akbar atas perkenalannya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, tadi seperti yang kita tahu, peristiwa apakah yang Mas Akbar pilih dan kronologis peristiwanya seperti apa tuh yang berpotensi memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa NKRI? Terima kasih. Oke, baik. Jadi terkait dengan peristiwa yang dapat memperlemah kesatuan dan persatuan bangsa, khususnya di kalangan mahasiswa ini, tidak jauh dari kejadian ataupun peristiwa yang berada di lingkungan kampus. Hal ini sejalan antara mahasiswa maupun siswa biasa, yang dimana permasalahan sering terjadi di kalangan ya kita ini. Salah satunya itu adalah pada saat kita bersosialisasi ataupun pada saat kita melaksanakan hubungan sosial yang dimana itu kita tidak terlepas dari adanya di situ suku, agama, dan ras. Ini masih menjadi permasalahan serius khususnya di kalangan mahasiswa yang dimana pada era sekarang ini pun hal itu masih terjadi, di mana masih terdapatnya saling serang menyerang antar ras ataupun saling mengejek satu sama lain, membeda-bedakan suku atau agama dan hal sebagainya. Dan itu pun juga salah satu faktor yang dapat memperlemah kesatuan dan persatuan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Pancasila itu di bagian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu tidak sejalan dengan Pancasila yang kita anut sebagai ideologi negara. Selain itu juga di universitas saya, khususnya di organisasi saya yang bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, ini tidak terlepas dari perbedaannya pendapat. Hal ini sering terjadi pada saat kita melakukan event ataupun kegiatan-kegiatan yang mencakup banyak pihak. Dan ini perbedaan pendapat ini bisa mengarah ke dua hal, baik hal positif maupun hal negatif. Hal positif yang bisa kita ambil dari hal ini adalah kita semakin banyaknya insight yang masuk ke kita. Namun untuk hal negatif, ya ini adalah jika perbedaan pendapat itu tidak diterima baik oleh kalangan-kalangan yang hadir pada suatu rapat atau event tersebut, hal ini dapat menciptakannya terjadinya perpecahan, dapat menciptakannya terjadi kubu-kubu. Yang kubu-kubu ini nantinya akan saling menyerang ataupun saling menjatuhkan. Yang ini yang harus kita antisipasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu juga sikap provokasi. Sikap provokasi ini adalah sikap yang seperti apa? Sikap yang jika terjadi sebuah permasalahan ataupun ada sebuah kejadian, ada salah satu pihak yang mencoba untuk memanas-manasi agar kejadian tersebut akan semakin membesar. Hal ini yang perlu kita cegah, karena pada dasarnya hal ini sangat-sangat tidak baik diterapkan di semua kalangan ya, tidak hanya di kalangan siswa ataupun mahasiswa,
tetapi di kalangan orang dewasa pun juga hal ini tidak sebaiknya untuk diterapkan. Karena dari ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, hal ini yang paling mendasar untuk timbul terjadinya perpecahan. Sehingga hal ini juga tidak sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Persatuan Indonesia, dan juga topik yang pada siang hari ini dibahas, yaitu memperlemah kesatuan dan persatuan bangsa. Kurang lebih seperti itu, Mas Faris dan rekan-rekan. Baik, Mas Akbar, atas pertanyaan pertama. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Alia, silakan. Oke, dari berbagai masalah tersebut, bagaimanakah penyelesaian atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya 3 permasalahan yang saya sebutkan tadi itu adalah permasalahan yang sangat mendasar. Mulai dari semua kalangan pasti menghadapi atau telah melewati permasalahan tersebut. Penyelesaian yang bisa saya berikan yaitu bahwasanya siswa ataupun mahasiswa, kalau di kalangan mahasiswa di sini kita terdapat 5 peran ya. 5 peran yang dimana itu adalah agent of change, yang dimana mahasiswa ini berperan sebagai penggerak masyarakat. Penggerak masyarakat ini sebagai apa? Dalam melakukan sebuah perubahan untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, dengan gagasan yang mereka punya, serta mahasiswa ini adalah sebagai garda terdepan dalam melakukan sebuah perubahan. Nah, dengan adanya agent of change ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk mengarahkan permasalahan-permasalahan tersebut untuk tidak terjadi lagi ataupun dapat diminimalisir ke kemudian hari, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah guardian of value, di mana mahasiswa ini sebagai penjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya siswa dan mahasiswa memiliki 2 perbedaan. Yang dimana kalau siswa adalah seperti mas-mas dan mbak-mbak ini yang saat ini sedang menempuh jalur pendidikan secara formal sampai dengan umur 12 tahun pendidikan, atau sampai dengan kelas 3 SMA, seperti itu. Dan mahasiswa ini seperti yang telah dengar, berarti mahasiswa ini adalah satu tingkat di atas dari siswa. Berarti mahasiswa ini adalah yang sudah tertinggi lah di dalam dunia pendidikan sebagai seorang pelajar, seperti itu. Dengan adanya Guardian of Galaxy, diharapkan mahasiswa ini dapat menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa ini udah bukan anak-anak kecil ataupun anak-anak remaja, tetapi adalah anak yang sudah beranjak dewasa. Dengan penjaga nilai-nilai tersebut, ya diharapkan dapat sebagai salah satu roda penggerak untuk yang dimananya nanti mulai memupukkan kejujuran, keadilan, gotong royong yang ada di serta norma-norma yang ada di masyarakat, seperti itu. Selanjutnya habis itu ada peran yang ketiga, yang dimana mahasiswa ini berperan sebagai iron stock, dimana iron stock ini bahwasanya mahasiswa ini adalah aset negara, yang dimana di sini adalah mahasiswa itu merupakan sebagai penerus generasi-generasi selanjutnya. Setelah generasi sekarang yang memegang, nanti mahasiswa ini yang nantinya dipersiapkan untuk menggantikan generasi yang sekarang menuju ke generasi selanjutnya. Jadi selanjutnya ada peran yang keempat, yaitu moral force, yang dimana mahasiswa ini harus memiliki moral yang harus dimiliki adalah moral yang seperti apa? Moral yang baik. Moral yang baik ini mulai dari attitude ataupun menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan hal sebagainya, itu yang sebenarnya sudah dipupuk dari jauh sebelum mahasiswa ini menjadi mahasiswa, seperti itu. Yang selanjutnya ada social control, di mana mahasiswa ini dapat memberikan sebuah saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial yang tadi. Dengan adanya 5 peran ini,
yang dimana lebih bercondong kepada social control, mulai dari permasalahan ras, permasalahan beda pendapat, ataupun permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan 3 poin tadi, yang tidak menutup kemungkinan ada permasalahan-permasalahan lain yang dapat memecah belah ataupun memperlemah dari kesatuan dan persatuan bangsa kita sendiri. Dengan adanya 5 peran mahasiswa ini, terutama pada bagian social control, diharapkan mahasiswa ini dapat membuat sebuah penyelesaian ataupun membuat sebuah komitmen untuk mengarah kepada Indonesia yang lebih baik lagi, khususnya dalam poin topik tadi, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak melemah. Seperti itu, Mas dan Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa dari Mas Akbar atas pertanyaan nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya, yang akan diberikan oleh Mas Manahil Nafis. Silakan. Oke, terakhir Mas Akbar, apa tindakan yang dapat kami lakukan atau Mas Akbar lakukan agar tidak ada peristiwa tersebut? Dan terakhir, pesan-pesan mungkin untuk kami-kami yang akan beranjak menjadi mahasiswa agar tidak terjadi perpecahan seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Manahil Hafiz. Oke, jadi sebuah tindakan yang dapat saya ambil, dan ini pun juga sudah saya implementasikan di organisasi saya. Salah satunya tadi perbedaan pendapat. Memang perbedaan pendapat itu adalah hal yang lumrah dalam sebuah kehidupan, mulai dari berorganisasi ataupun kalian berteman pun juga itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, tindakan yang bisa kita ambil ini terkait dengan poin perbedaan pendapat ini, kita mencoba mendengarkan perbedaan pendapat, apa pendapat yang disampaikan oleh rekan kita. Pendapat tersebut maupun baik ataupun buruk, kita wajib terima, kita wajib mendengarkan. Itu adalah salah satu bentuk saling menghargai. Dengan kita mendengarkan, kita merespon orang lain berpendapat, itu juga sudah sangat baik, dan mereka pun juga sudah cukup dihargai seperti itu. Nah, namun jika terjadi perbedaan pendapat yang sangat bertolak belakang, kita tidak boleh menjustifikasi ataupun menghakimi pendapat tersebut, karena sejatinya pendapat tersebut adalah pendapat yang terbaik yang mereka berikan, seperti itu. Kita bisa menerima dan mungkin kita menyampaikan secara halus. Jika pendapatnya kurang masuk di kita ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita sampaikan secara perlahan dengan menggunakan kalimat yang baik serta intonasi yang tidak tinggi, agar yang memberikan pendapat itu dapat menerima pendapat kita. Terus juga terkait dengan sara atau suku, agama, dan ras itu, seperti yang kita ketahui sekarang Indonesia sudah memiliki 38 provinsi, di mana setiap provinsi memiliki suku, agama, ataupun ras yang berbeda-beda. Dan di Indonesia juga banyak sekali suku dari 38 provinsi tersebut. Nah, diharapkan kita semua itu dapat menerima perbedaan pendapat, perbedaan ras atau perbedaan agama, dan tidak mengolok-olok suatu ras, suatu agama, atau suatu suku yang ada di sekitar kita. Dengan kita menjaga perasaan dan tidak mengolok-olok ataupun tidak menyentuh ke arah sana, itu juga kita sudah merupakan sebuah tindakan pencegahan untuk terjadinya konflik seperti itu. Karena sampai sekarang pun tidak terlepas dari siswa SMA, siswa SMP, ataupun siswa SD, itu sering sekali mengolok-olok ataupun menyentuh kepada sara tersebut yang sebenarnya sebaiknya tidak disentuh ataupun tidak menjurus ke arah sana, seperti itu. Dan yang terakhir itu terkait dengan permasalahan yang saya sampaikan tadi, mulai dari perbedaan pendapat atau tidak mengolok-olok ras itu, kesan-pesan saya sebagai mahasiswa untuk adik-adik yang saat ini menjadi siswa dan akan beranjak ke mahasiswa, kalian ini merupakan calon mahasiswa baru. Kalian ini merupakan calon 5 perubahan tadi, 5 peran mahasiswa, mulai dari agent of change, iron stock, social control, moral force, serta guardian of value. Diharapkan dari sekarang kalian memupuk rasa-rasa tersebut yang sebagaimana kalian
kalian dapati di bangku persekolahan. Jika hal tersebut bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di Indonesia yang sudah kalian pelajari, sebaiknya kalian mengambil tindakan yang lebih banyak memberikan dampak positif dibandingkan dampak negatif. Seperti itu. Kesan pesan yang bisa saya berikan dari saya selaku mahasiswa kepada adik-adik yang sebentar lagi menjadi mahasiswa. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Akbar atas jawaban-jawaban atas pertanyaan kami ya. Semoga konflik-konflik tersebut yang Mas Akbar sampaikan tidak terjadi di kemudian hari. Semoga juga apa yang kita bicarakan hari ini, yang kita lakukan, dapat memberikan pengetahuan lebih bagi kami sebagai calon mahasiswa baru ke depannya. Kasih sekian presentasi dari kami ataupun wawancara dari kami. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah, saya dan kelompok saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.